satu energi yang bentuknya positif, otak kita tuh memberikan satu elektromagnetik gelombang ya. Pada saat kita memikirkan sesuatu, menarik sesuatu itu. Nah, kenapa orang-orang yang sukses yang di dalam in the zone itu seperti itu? Jadi menarik semua ya. Jadi kita di dalam ingin mendapatkan rezeki yang baik, apa yang pertama harus kita lakukan? Harus menata dulu hati dan pikiran kita. Supaya kita in the zone. Supaya kita di dalam tao. Itu dulu. Ya kan? Nah, jadi mungkin Tocin, jadi maksud Pak Uung gimana? Maksudnya begini ya. Jadi kita menyikapi segala sesuatu seperti tadi. Apakah kita bahagia ataukah tidak bahagia adalah bagaimana paradigm, bagaimana cara pandang kita. Ya. Ingat, di dalam Mengce dikatakan bahwa ujian yang datang dari Tian itu pasti dapat dihindari. Ya, bahaya yang datang dari ujian dari Tian itu dapat dihindari. Tapi bahaya yang dibuat sendiri tidak bisa dihindari. Itu apa? Karena kita cara memandang sesuatu yang tidak tepat, yang keliru. Nah, kita balik nih ke sini ya. Rezeki ya. Rezeki itu artinya apa yang diberikan Tuhan sebetulnya tetap, dan bumi kalau di kita ya. Karena Tuhan itu Chien Mekun ya, yin yang. Ya, Tuhan di kita itu adalah Tuhan yang aktif dan Tuhan yang pasif, yang menerima dan pencipta. Harusnya begitu, karena kalau ada pencipta tidak ada penerima, yang nggak jalan juga tahu di dalam dunia ini. Ya. Nah, jadi rezeki dalam pemahaman tadi saya tanya ke Tocin Renata, rezeki itu apa sih lebih banyak? Ya lebih banyak ke uang sih sebetulnya. Tapi menurut saya tanya, coba riset sedikit-sedikit ke istri saya, tanya apa sih rezeki itu ya, lebih berkaitan sama uang. Lebih banyak ke arah situ. Ya. Sebetulnya ya, kalau kita ya, percaya semua yang ada di dalam alam semesta ini pasti di dalam pemeliharaan yang menciptakan. Udah pasti, kalau nggak mungkin dia menciptakan sesuatu nggak dipelihara, betul nggak? Artinya apa? Kalau pencipta tidak memelihara, wah itu mah sama aja membunuh. Ya. Jadi artinya kita itu rezeki itu udah dikasih sebetulnya, tinggal kita pungut. Ya kan? Tinggal kita ambil sebetulnya rezeki itu, tinggal caranya berbeda-beda. Mungkin Tocin sekarang mengatakan, tapi saya kok seumur-umur hidup saya kok kayaknya susah banget rezekinya. Ya mungkin cara pandang kita yang keliru di dalam memaknai rezeki. Ya kan? Di dalam kita melihat rezeki itu kita nggak pernah bersyukur. Nah, ya. Jadi ini mengenai rezeki ya. Tapi saya pada hari ini kan ingin membahas yang lebih dari itu. Ya, jadi ingat ya, rezeki itu sudah diberikan, tersedia di mana-mana, tinggal kita pungut apa enggak. Nah, tinggal cara mungutnya kita belajar. Kalau kita baca di dalam kitab Sesu Ucing itu kan kita mulai apa? Harus punya rencana katanya. Ya, harus mulai punya tujuan. Ya, jelas. Terus apa? Kita harus bekerja sungguh-sungguh. Terus apa? Kita harus punya ketulusan. Terus apa? Sehingga kita bisa dipercaya. Kalau kita baca di dalam kitab I Ching nomor 41 itu seperti itu. Lebih kurang mengenai susut sama rugi itu. Jadi kita harus punya ketulusan. Jadi itu bisa dikombinasikan dengan I Ching nomor 55. Ya kan? Kuat nomor 55. Yang mengenai makmur. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kita kalau tulus, sungguh-sungguh, dapat kepercayaan, maka kita bisa makmur. Saya yakin di sini kalau pebisnis ya, pasti seperti itu kok. Kalau kita nggak mendapat kepercayaan dari orang, nggak bisa sukses. Ya kan? Saya kan dulu seorang general sales manager di suatu perusahaan farmasi ya. Saya kalau pergi ke bank Jepun ya, mereka itu kalau berbisnis sama orang ya, apa sih yang mereka lakukan? Nggak pernah ada kontrak dulu, nggak ada. Yang dia lakukan apa? Tulis di balik di kertas ini nih dia belanja 2 miliar. Gila loh, 2 miliar nggak ada kontrak apa-apa, cuma baik telepon puluhan tahun nggak pernah ketemu. Antar orang sama orang bisa berbisnis.
Kuangsi kan begitu ya, maksudnya yang namanya hubungan relasi pebisnis itu seperti itu. Jadi pada akhirnya kepercayaan. Sebenarnya rezeki itu kan masalah kepercayaan. Kalau kita kerja, ya bersungguh-sungguh, tulus, jangan banyak nuntut dulu, ya kan? Jangan banyak menuntut, dapat kepercayaan, sukses. Saya yakin diimbangi dengan apa? Kemampuan kita tentu saja di bidang-bidang yang kita tekuni. Ya, kita bisa pelajari dengan sekolah, kita bisa pelajari dengan apa? Dengan pengalaman dan sebagainya. Pasti rezeki itu akan mengalir. Rezeki dalam arti materi. Nah, tapi kan apakah orang yang rezekinya dalam arti materi ini didapatkan banyak itu bisa bahagia atau enggak? Pertanyaan berikutnya kan gitu. Saya pernah ketemu dengan salah seorang konglomerat ya. Dia itu seorang pedagang bisnis besar mengenai biji-bijian, misalnya kayak kedelai, kacang hijau, besar, yang terbesar di Indonesia. Dia cerita, ngobrol nih sama saya. Dia penuh dengan sedih. Ya. Dia ngomong, saya tuh kata dia, salah kata dia. Saya nggak punya penerus kata dia. Dia tuh seorang anak yang tadinya miskin kayaknya ya. Setiap tahun tuh pengen mengadakan satu upacara peringatan ulang tahun orang tuanya yang udah berpulang. Nah, saya pernah dipanggil untuk jangtau lah gitu, memberi nasihat ke keluarga yang nggak ada Konghucu satupun juga. Dia sedih sekali gitu loh. Dia pengen ke mama papanya itu pengen bersembahyang, dibelikan yang buah-buahan dari Cungko yang paling mahal istilahnya mah. Dia sajiin luar biasa, saya ngelihatnya juga. Tapi tidak ada satu anak pun yang merus. Dia sedih sekali. Saya salah. Kenapa dulu saya terlalu fokus terhadap bisnis saya dan saya tidak pernah mendidik anak saya. Dan akhirnya mereka berpindah agamanya dan mereka nggak peduli kata dia dengan hal yang seperti itu, ya kan? Dia benar-benar nggak peduli anak-anaknya itu boro-boro mau pegang hiu aja nggak mau. Dia dengan penuh ya rada menggenang air matanya cerita tuh. Berdua nggak bahagia. Wah, rumahnya itu satu daerah tuh punya dia, hampir semua punya dia. Itu luar biasa. Kan, tapi ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya itu. Kenapa ya saya dulu membiarkan mereka sekolah di sekolah yang berbasis agama, udah gitu pergi ke luar negeri, pada saat pulang udah beda gitu loh. Dia ada sesuatu yang hilang ya, karena ya dia nggak happy. Jadi orang yang punya uang banyak belum tentu happy juga, ya kan? Makanya kenapa saya uraian agama ini hari ini mengatakan lebih dari itu. Jangan cuman kebajikan yang membawa rezeki, banyak kebajikan yang membawa rezeki yang tadi sebetulnya. Kalau kita punya skill, bisa dipercaya, sungguh-sungguh, tulus, dan tentu di bidang yang benar. Ya, itu tuh sukses pasti. Ya. Nah, jadi kita lihat gambar yang pertama, pertama. Jadi saya menampilkan satu gambar ya, mengenai alam semesta. Ya. Jadi ada alam semesta tuh, jadi ada matahari, ini galaksi Bima Sakti katanya ya. Jadi karena di alam semesta ini kan galaksi itu banyak sekali, ada Andromeda dan terakhir ditemukan lagi yang namanya galaksi mirip Bima Sakti katanya. Terus planet ditemukan lagi, ada planet yang mirip bumi. Apakah bisa ditinggali oleh orang atau tidak? Seperti itu. Manusia terus berkembang, ya. Maka kalau di dalam agama Konghucu yang namanya Tuhan tuh nggak bisa diperkirakan, nggak bisa ditetapkan. Kalau Tuhan udah bisa kelihatan, bisa ditetapkan, ya bukan Tuhan udah pasti. Ya kan? Karena memang alam semesta aja demikian luar biasa luasnya. Ya kan? Nah, kenapa saya menampilkan satu gambar mengenai alam semesta ini? Saya sebenarnya ingin menjelaskan apa yang ada di dalam kitab suci kita.
Mengenai apa? Mengenai Tao, mengenai Tianli, sama mengenai Cheng, tulus atau iman. Jadi kita lihat ya, matahari sebagai pusat. Ya. Kenapa sih yang namanya bumi sama planet-planet yang lain itu bisa tidak bertabrakan? Selama miliaran tahun dia tetap di dalam di dalam orbit ya, betul ya? Terus sepanjang segala masa itu seperti itu. Terus kalau sampai mereka keluar dari orbit bertabrakan, hancur. Nah, kita kalau mengatakan orbit, artinya itulah Tao. Dia ada di dalam jalannya, di dalam jalan sucinya. Ya. Maka dikatakan, ya kan, ya alam semesta ini bisa seperti ini ya karena dia ada di dalam orbitnya. Tapi kenapa bisa ada di dalam orbitnya? Pertanyaan berikutnya begitu. Karena ada yang namanya Tianli. Ada hukum. Hukum Tuhan. Kalau di sini ada gaya gravitasi. Yang mengikat mereka supaya ada di dalam orbit tersebut. Di dalam jalan suci. Terus kenapa sih bumi, planet-planet yang lain itu tetap ada di dalam situ? Karena dia punya Cheng. Atau yang namanya iman. Tulus, dia ngikutin terus tuh. Dia di orbit, terus nggak pernah protes. Kalau suatu hari mereka protes, hancur alam semesta ini. Ya. Jadi yang namanya kita berbicara mengenai Tianli, mengenai Tao, mengenai Cheng seperti itu. Maka di dalam kitab suci dikatakan iman itulah jalan suci Tuhan. Berusaha beroleh iman itulah jalan suci manusia. Karena apa? Karena manusia itu nggak selalu ada di dalam jalan suci Tuhan. Dia tuh punya kehendak bebas manusia. Itu bedanya dengan bumi, dengan alam semesta. Ya. Apa? Mereka itu benar-benar nggak punya kehendak bebas. Dia terikat dengan Tianli, dengan hukum Tuhan. Dia terus ada di orbit. Tapi manusia nggak seperti itu. Udah dikasih tahu di Tianli. Nih lu kalau mau mencapai sana, pengen hidup sesuai dengan Tao, apa yang mesti lakukan? Ikutin nih agama. Bimbingan untuk menempuh Tao itu agama. Ciao itu pendidikan juga. Ikutin. Ya kan? Tapi manusia kan nggak begitu. Karena manusia punya kehendak bebas. Ya. Di samping dia mempunyai firman Tuhan di dalam dirinya yang namanya watak sejati, benih-benih kebajikan, cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Dia juga punya yang namanya nafsu. Keinginan ngelihat cewek cantik. Ada ini kan pohon deh kan nulayan kan ngelihat iPhone pengen lebih, pengen lihat apa, tergoda gitu. Ya, saya tidak mengatakan itu salah, tetapi harus dikendalikan supaya tetap di dalam orbit, supaya kita ada di dalam Tao. Nah, kenapa saya jauh-jauh mengambil masalah rezeki, masalah berkah, masalah apa dari sini? Ya, karena begini ya. Tadi ayat suci kan udah dibacakan tuh. Kalau kita ada 4 yang bisa kita dapetin kalau berkebajikan besar itu katanya apa tadi tuh? Kedudukan, panjang usia, berkah, sama satu lagi apa? Nama. Ada 4. Kalau di dalam kitab suci ada 5 kebahagiaan namanya, 5 rahmat. Ya kan? Nah, jadi gimana sih supaya kita itu hidup penuh berkah yang tentu saja akan penuh rezeki? Ya. Sebenarnya kuncinya gampang, Tocin. Balik lagi yang pertama adalah harus Cheng dulu. Iman, tulus. Dalam melakukan segala sesuatu, termasuk dalam kita melakukan kebajikan. Karena kita melakukan kebajikan itu bisa dengan tulus, dengan penuh iman, atau dengan memaksakan diri. Misalnya salah satunya mau nolong orang, sebenarnya hati menggerutu gitu.
Atau misalnya kalau kita mau nyumbang lah ke Kung Miao, yuk Kung Miao minta sumbangan wae, misalnya gitu. Sambil mengerut, atau kita memang tulus. Tulus, kenapa tulus? Ya karena kita merasa bahwa bagian dari rezeki kita, dari berkah yang kita terima ini, memang sebaiknya kita berikan. Karena itu sesuai dengan yang namanya hukum yin yang. Pada saat kita banyak menerima, maka kita harusnya banyak memberi. Maka terus akan berkelimpahan, itu yang akan terjadi. Ya. Jadi kalau kita ingin mengisi lemari kita, kalau yang penuh dengan baju, apa? Kalau pengen punya baju baru, kosongin dulu bajunya. Kalau Tocin sekalian nggak percaya nih sekarang nih, punya baju yang udah anggap setahun nggak dipakai, buang lah atau sumbangin ke orang lain. Ya, setahun dari sekarang penuh lagi. Jadi kalau yang udah nggak kepake, baju-baju yang udah setahun lah, kasihin aja. Mungkin ke siapa, ke yang orang-orang yang membutuhkan. Apa nanti akan masuk lagi. Ya, termasuk otak kita juga. Coba dikosongkan otak kita yang bebal ini nih. Yang udah banyak, terlalu banyak memikirkan hal yang negatif, yang segala. Kosongin. Terus datang ke Kung Miao. Atau baca buku-buku, dengerin CD-CD yang motivasi atau apapun juga. Supaya apa? Supaya kita itu merefresh, diisi dengan hal yang baru, supaya apa ujungnya? In the zone. Supaya kita ada di lampu tahu. Kalau kita tidak melakukan itu, makanya jangan salah kalau kita merasa rezeki kita itu kayaknya datangnya tuh kayak oli, keluar kayak air. Ya kan? Saya juga sering berintrospeksi diri. Saya kan sering juga hidup mengalami kesulitan. Sekarang juga nggak lagi kaya, enggak. Tapi introspeksi diri, apa yang perlu saya lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? Salah satunya kan menata hati. Kata Mengce, dalam menata hati yang paling utama apa? Kurangi keinginan. Ya kan? Jadi seperti itu yang dilakukan. Setelah itu apa? Pikiran ditata segala. Ya kan? Supaya apa? Supaya kita positif, kita akan menarik. Ya. Jadi Tocin juga kalau sekarang yang hidupnya tuh bertahun-tahun kayaknya begitu aja, coba dilakukan hal-hal yang seperti itu. Tiamhyo, kalau di sini kan disebutnya Tiamhyo itu dengan bahasa yang penuh hormat katanya. Apa dengan yang tadi ya di awal itu, terus dengan bahasa yang sederhana. Jadi kalau tanda kutip doa itu kan menyatakan keluhan sama harapan. Setelah sembahyang berdoa tuh dua, kalau di Lici itu dikatakan seperti itu. Ya. Jadi kita dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Dan kalau saya mengatakan dalam bahasa yang positif. Karena energi positif itu akan menarik energi positif untuk bersatu. Ya. Dalam arti yang positif. Terima kasih. Kita bolehlah ngeluh sebentar, setelah itu jangan. Kita sampaikan harapan, rasa terima kasih kita, rasa syukur kita atas segala rahmat, berkah, dan pemeliharaan yang telah kita terima selama kehidupan kita ini. Coba, berubah pasti hidup kita ini. Mungkin Tocin mengatakan, tapi itu Gadian kan miskin. Ya kan? Orang yang katanya Lutien, kok miskin? Ya karena dia tidak menggunakan kemampuannya untuk berbisnis. Coba kalau Gadian melakukan kemampuannya untuk juga berbisnis, waktu itu kan kesempatannya terbatas sekali zaman dulu itu. Paling bertani, ya kan? Ya kan? Tapi kalau sekarang kesempatannya luas sekali. Luas. Sekarang yang jadi konglomerat itu bukan orang-orang yang udah tua, tapi orang-orang yang di bawah umur 30 tahun banyak yang jadi konglomerat. Misalnya Mark Zuckerberg, ya kan? Itu umurnya 30 tahun, di bawah 30 tahun dia udah bisa seperti itu. Dan di Indonesia juga ada beberapa yang seperti itu. Karena dia melakukan kemampuannya untuk di bidang itu. Fokusnya dia lakukan seperti itu. Tapi ingat, agama Konghucu mengatakan kalau udah ke situ tuh jangan lupa ya, bahwa kemuliaan yang datang dari manusia. Jadi orang kan yang namanya kemuliaan itu ada dua ya. Ada yang pertama itu adalah anugerah Tuhan, karunia. Yang kedua itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh manusia. Tapi orang-orang zaman sekarang tuh katanya banyak yang meninggalkan karunia, anugerah yang diberikan
oleh Tuhan, ya, karena dia udah menerima kemuliaan yang dari manusia. Apa sih kemuliaan dari manusia itu? Ya kedudukan, ya termasuk kekayaan itu juga dari manusia, walaupun ada unsur dari Tuhan. Ya kan? Nah, tapi kan tetap kedudukan kan manusia yang memberikan juga kan, tanda kutip. Ya kan? Karena di dalam agama Konghucu nggak seperti itu persisnya. Tapi banyak orang-orang setelah itu meninggalkan apa karunia Tuhan tuh, yaitu yang namanya cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, dan kebijaksanaan. Dia tinggalin yang namanya watak sejati itu, dia langsung di sini fokusnya tuh. Untuk apa? Supaya dia bersenang-senang. Akhirnya dia kehilangan semua. Hati-hati ya. Mungkin kita merasa pergi ke Kungmiao, membaca kitab, itu kayaknya nggak ada gunanya. Hati-hati. Apalagi pada saat kita sedang mengalami kejayaan. Semestinya kita makin rajin kalau menurut saya. Supaya apa? Supaya kita terjaga apa yang kita telah upayakan ini benar-benar berada di dalam tahu. Sehingga terpelihara bukan cuma kita, juga untuk sampai ke anak dan cucu semua. Kalau enggak kita habis. Kayak tadi yang konglomerat tadi cerita ke saya dengan penuh sedih itu apa? Ya khawatir sebetulnya. Ya bisnisnya juga akan terpelihara atau enggak tahu juga. Karena bukan cuma masalah skill kok. Kalau kita baca di dalam kitab Mengce itu, kenapa Sun ya, Raja Sun itu bisa jadi seorang raja? Apa karena diangkat oleh Yao? Bukan katanya. Itu Tuhan yang mengangkat dia menjadi raja. Walaupun kita berkehendak supaya dia menjadi raja, kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan menjadi raja. Yao hanya mengusulkan, kata dia. Begitu pula kenapa menjadi raja? Bukan karena Sun yang mengangkat dia menjadi seorang raja, tapi dia mengusulkan kepada Tuhan dan Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Jadi peranan Tuhan itu besar sekali. Maka dikatakan apa? Kaya dan mulia itu ada pada Tuhan. Betul kan? Ada ayatnya begitu. Kaya dan mulia itu ada pada Tuhan. Ya. Maka dalam agama Konghucu yang namanya kaya, mulia, miskin itu dinamakan firman sebetulnya. Kenapa firman itu? Karena Tuhan udah menyediakan, tapi kita harus yang memilih apakah mau mengambil atau tidak. Tapi kalau pada saat kita melanggar firman itu, maka kita akan kehilangan. Begitu pula para raja di dalam kitab Mengce itu. Pada saat dia melanggar apa yang mestinya dia jaga, maka akhirnya dia kehilangan segala-galanya. Ya. Tocin dan yang terkasih. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan yang lebih dari itu? Coba kita teliti yang namanya Raja Sun. Nih, Tocin bayangin ya, kalau seandainya nih, Tocin nih, punya orang tua, galaknya minta ampun. Terus punya ibu, ya, punya saudara, jahat semua. Pokoknya nggak ada lah satupun juga yang ke kita tuh seolah sayang. Nggak ada. Mau dibunuh, pernah mau dibakar, mau dimasukin ke sumur. Segala macam hal dilakukan, ya. Dan orang itu tetap berbakti pada orang tuanya. Kalau Tocin mengalami hal yang seperti itu, kira-kira bisa nggak seperti itu? Orang tuanya jahat, saudara-saudaranya jahat, ya, bahkan mau ngebunuh, disuruh kerja keras, ya, dia jadi petani di sawah, nggak pernah bener. Kira-kira Tocin menggerutu nggak? Saya sih ngerasa 95% termasuk saya, kemungkinan besar menggerutu lah, nggak akan tahan ya kan? Ya. Tapi Sun nggak seperti itu. Pada saat dia lagi bertani, akhirnya Raja Yao itu kan mencari pengganti dia karena anaknya
Dia merasa Raja Yao ini anaknya nggak bisa menggantikan dia. Maka dia harus mencari pengganti. Dia tanya ke menteri-menterinya, menteri-menterinya nggak ada yang sanggup. Harusnya akhirnya cari ke seluruh negeri, ada katanya yang namanya Shun. Seorang anak yang berbakti. Pada saat dia bertani, dia diangkat. Dibawa ke istana. Untuk apa? Untuk dididik menjadi penggantinya Yao. Selama berapa? Selama 28 tahun kalau nggak salah saya. Kalau nggak waktunya itu lama. Ya. Akhirnya dia menjadi seorang raja. Tapi pada saat dia menjadi seorang raja, lalu ditanya dia sama seorang menterinya. Kalau misalnya nih, ya bapaknya ya dihukum buang, karena kan jahat sekali. Apa yang mau Baginda lakukan? Kira-kira apa jawabannya? Aku akan meninggalkan semua kedudukan aku sebagai raja dan aku akan ikut orang tuaku ke daerah sana. Karena bagiku semua hal ini tidak ada yang berarti kalau aku tidak berbakti pada orang tuaku dan orang tuaku tidak menjadi bahagia. Pada ujungnya cerita kalau baca di kitab Mengce apa? Raja Sun itu akhirnya mampu mengubah orang tuanya. Bahkan yang namanya apa? Saudaranya yang jahat ini dikasih kedudukan, tapi tetap didampingin. Itu kan? Dikasih kedudukan, nggak tahu apa saya lupa, didampingin sama orang supaya jangan menyimpang, karena dia nggak mau yang namanya saudara dia juga menyimpang, didampingin. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan syarat pertama kita untuk memperoleh berkat yang pertama adalah tulus, penuh iman. Seperti itu. Harus begitu. Jadi pada saat kita menghadapi apapun juga kita yakin bahwa memang Tuhan ya belum waktunya aja memberi kepada kita. Ya, 28 tahun kalau nggak salah Sun. Itu luar biasa loh untuk menggantikannya, dan setelah itu ditambah 3 tahun berkabung. Baru menggantikan seorang raja. Dia nggak mau dianggap merebut kedudukan raja itu kalau dia nggak pergi dulu dari istana waktu itu tuh. Supaya apa? Supaya dia jangan sampai rakyat merasa atau anak si raja itu juga merasa bahwa dia merebut kedudukan itu. Tapi rakyat mengikuti dia semua. Jadi bukan waktu yang sebentar. Kita juga sebetulnya sebagai orang ya, kalau sedang menghadapi cobaan, derita, bencana, kita tetap nggak punya keyakinan yang seperti itu. Saya merasa orang Konghucu ada kurang ya keyakinan terhadap bahwa Tuhan itu pasti akan memelihara kita. Ada kurang di kita tuh seringnya menggerutu. Makanya doanya juga, jauhkanlah hati kami dari keluh gerutu dan sesal penyalahan. Ya karena kita ngerasa seperti itu. Ya. Sebetulnya kalau saya sih yakin banget. Yakin 1000%. Benar. Ada pepatah yang mengatakan gini ya, ada orang mengatakan kalau kita lahir miskin itu bukan salah kita katanya. Tapi kalau pada saat kita mati miskin itu salah kita. Ya ada benernya juga sebenarnya mah. Karena kalau kita kan lahir nggak bisa milih. Ya kan? Tapi kalau kita berjuang untuk memperoleh berkah, memperoleh rezeki, kita yang menentukan. Bukan siapa-siapa. Dan tentu saja itu semua akhirnya Tuhan akan ikut campur. Karena kepada pohon yang bersemi akan dibantu tumbuh. Kepada pohon yang condong akan dibantu roboh. Pada saat kita tetap mempunyai harapan, mempunyai satu kehendak, mempunyai satu kemauan, mempunyai satu tekad ya, untuk terus menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, Tuhan pasti akan membantu kita. Tapi pada saat kita menyerah, pada saat kita kayaknya ya berkeluh gerutu ya kepada Tuhan, itu sesal penyalahan, gara-gara si Anu tuh gua dulu dicia sama dia, aduh gua dulu seperti ini, gua dulu terlalu aktif di Makin sehingga gua sekarang jadi ketinggalan karirnya semua, gua jadi akhirnya disalahin semua orang ya. Padahal inget ya,
apa yang kita lakukan, misalnya aktif di Makin, ya pasti kalau aktif di Makin nggak kerja, pasti ekonomi kita memburuk, kecuali kalau kita udah punya passive income. Ya nggak apa-apa, itu adalah pilihan kita. Nggak usah disesali. Nggak usah disesali apa yang telah kita lakukan, terus kita nyalah-nyalahin. Enggak. Mungkin itu berkah kebajikan itu akan tumbuh, akan bersemi, Tuhan akan memberikan kita yang berlipat-lipat pada saat kita balik lagi, fokus kita dialihkan kepada hal yang lain. Tapi jangan dihilangin yang ininya. Seperti itu. Ya, nah, pertama iman. Jadi seperti alam semesta itu. Kedua apa? Iman dalam apa? Di dalam menjalankan kebajikan dan di dalam kita berupaya. Ya, jadi iman saya pahami dengan yang mudah, tulus saja lah ya. Jadi kalau kita menjalankan kebajikan dengan tulus, pasti rahmat berkah akan datang kepada kita. Tapi kita jangan berharap kalau belum ini, oh kayaknya enggak lah. Tuhan belum ngasih ke saya. Jangan. Kita lakukan, kita nggak pernah tahu kenapa kita belum mendapatkan itu. Tapi pasti kita dapat. Ya bahkan kalau dalam Mengce itu, orang-orang zaman dulu itu ya, melakukan sesuatu bukan cuma pada saat dia hidup. Kalau dia melakukan itu dia nggak dapat, dia yakin anak dan cucunya akan dapat. Iya. Orang tua saya seperti itu juga. Mama saya itu dari umur 18 tahun sampai beliau berpulang umur 91. Beliau tuh punya keyakinan tiap hari tiamhyo. Dia udah nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk, apa tiamhyo sambil tidur. Dia yakin bahwa kemuliaan akan datang, bahwa keturunannya akan terpelihara, dan dia merasa hidupnya semakin lama semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Seperti itu. Yang nomor 3, balik lagi. Sebetulnya tulus, ya berbakti itu termasuk di dalam apa? Cinta kasih kita terhadap orang tua sebetulnya. Ya, jadi kita tulus beriman di dalam menjalankan cinta kasih. Termasuk misalnya dalam bisnis, hal yang sederhana, ada ayat bahwa kalau kita ingin maju, bantu orang lain maju. Kalau kita ingin tegak, bantu orang lain tegak. Itu kan wujud cinta kasih sebetulnya. Jangan lakukan barang sesuatu yang tidak ingin orang lain lakukan terhadap dirimu. Itu juga wujud cinta kasih sebetulnya. Golden rule-nya di dalam agama Konghucu. Jadi kita dengan tulus, dengan penuh iman, menjalankan cinta kasih di dalam semua aspek kehidupan kita. Termasuk di dalam berbisnis. Tapi jangan diartikan, oh cinta kasih segala bikin, ya kan, hutang nggak ditagih. Bukan begitu ya. Ngerti kan? Tapi spirit cinta kasih membantu orang lain itu seperti kalau ada kolega bisnis kita lagi kesulitan, ditagih-tagih terus, sebenarnya cari solusinya gimana supaya dia bisa maju lagi. Terus tulus di dalam apa? Kebenaran, balik lagi. Jadi kita selalu melakukan sesuatu itu berdasarkan kebenaran. Ya. Jangan menyimpang dari kebenaran. Ulahlah timbangan dikurangan. Jangan. Kualitas yang nomor 2 disebut kualitas nomor 1. Itu kita bisnis seperti itu tidak akan membawa keberkahan. Terus yang nomor 3 apa? Harus bijak, harus susila. Iya, memperlakukan orang harus dengan penuh kesusilaan, seperti itu ya. Dan dengan tulus, jangan bermuka-muka. Ada orang yang baik, tapi kelihatan dia nggak tulus. Lalu apa? Harus bijaksana tentu saja. Harus bijaksana di dalam segala sesuatu. Jadi syarat kita untuk seperti itu. Terus jangan lupa yang nomor 4. Yang nomor 4. Apa? Bersembahyang. Kalau saya sih merasa kita bersembahyang itu mungkin ada yang kurang ya. Kita tuh sembahyang selalu ke Tuhan aja. Kenapa kita enggak Tuhan dalam arti pencipta? Kenapa kita enggak bersembahyang kepada Tuhan dalam arti penerima? Karena tumbuh segala sesuatu itu pada saat ada di kun, bukan cien. Matahari bisa menumbuhkan pohon, bukan di matahari pohonnya, ada di bumi. Harusnya ada
unsur menerima. Jadi mestinya kita juga jangan lupa bersembahyang kepada, kalau saya mengatakan Hoktik Chengsin ya. Ya kalau di altar Rabi mungkin ke Futet, jangan lupa disebutin Futet Chengsennya juga mungkin ya. Karena Hok, ya kan. Sehingga mengingatkan kita juga Futet Chengsen itu kan, Fu itu kan berkah ya, rezeki kalau sekarang. Te itu kebajikan, Ceng itu tegak, ya kan. Jadi seperti itu. Ya. Sen itu apa? Roh. Jadi pada saat kita dipenuhi dengan spirit kebajikan, ya, maka apa? Berkah akan datang. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi Tocin dan Toyo sekalian, balik lagi ya yang tadi ya. Gimana kita beroleh berkah? Gimana kita beroleh rezeki? Jangan lupa bakti yang tadi di awal. Tapi saya nggak tahu ya, kita itu mungkin jangan sampai orang-orang Konghucu itu menggeser titik berat ajaran itu hanya kepada Tuhan. Karena kita diciptakan ke dunia ini, bukan Tuhan tiba-tiba nyiptain jadi Tony, nggak begitu. Ya kan? Jadi Renata atau jadi Pak Simon, enggak kan? Tapi melalui orang tua wakil kita di dunia ini. Nah, cuman bakti itu kan bukan hanya apa, levelnya itu bukan cuman kita sekedar ngerawat dia. Enggak. Orang zaman dulu tuh sering yang diartikan namanya bakti itu kalau kita nggak suka menentang orang tua, nggak suka berdebat, nggak suka, itu berbakti gitu ya. Enggak begitu. Itu hanya awal. Memberi perawatan itu, kata Cengce, cuman awal di dalam laku bakti. Yang nomor 2, bakti itu apa? Pada saat kita melakukan hal yang tidak memalukan orang tua. Yang nomor 3 apa? Pada saat kita memuliakan orang tua. Maka kalau kita baca di Xiaoqing itu kan awal laku bakti itu merawat tubuh. Puncak laku bakti apa? Menegakkan diri. Ya itu karena kita tidak memalukan, lalu memuliakan orang tua. Pada saat kita tidak memalukan orang tua, dan ingin memuliakan orang tua, artinya kita tuh tidak mau memalukan Tuhan dan tidak mau dan juga ingin memuliakan Tuhan sebenarnya. Karena orang tua itu wakil Tuhan di dunia ini. Terus yang namanya bakti itu di dalam kitab Lici itu dikatakan yang pertama itu berdasar tenaga gitu, pakai tenaga. Yang kedua itu berjerih payah kata dia. Ya. Yang nomor 3 apa? Ya udah sampai tak terkirakan oleh pikiran. Ya kan? Upayanya itu. Ya karena memang udah mencakup sesuatu yang besar. Jadi kita harus mengartikan bakti itu seperti itu, Tocin. Nah, jadi kesimpulannya ya, karena takut terlalu lama ya, rezeki itu tinggal dipungut, Tocin. Cuman kita ya skill kita aja kita tingkatkan, lalu ketulusan kita, kesungguhan kita supaya kita bisa dipercaya. Udah. Rezeki kita udah disediain sama Tuhan. Gak mungkin kita diciptakan di dunia ini tanpa dipelihara. Yang memuliakan Tuhan akan terpelihara. Ya, tapi yang melawan Tuhan akan binasa katanya. Ya, kita juga mesti ngerti mengenai yang namanya Tianli itu. Ya. Jadi artinya rezeki itu seperti itu. Ya. Kita pasti bisa makan kok. Pasti. Wong kita lahir ke dunia ini aja kita belum bisa makan, dikasih makan ya. Sama siapa orang tua kita ya. Itu udah rezeki kita yang pertama sebenarnya. Tiba-tiba kita disusuin, kita belum mampu, kalau ditinggalin orang tua mati. Itu udah pemeliharaan. Ya. Nah, kalau yang namanya beroleh berkah lebih dari itu sebetulnya. Pertama, iman. Untuk apa? Melakukan cinta kasih. Salah satu yang cinta kasih yang terbesar apa? Mengabdi pada orang tua katanya. Yaitu berbakti.
Karena dengan mengabdi pada orang tua itu kita akan mengenal Tuhan akhirnya. Lalu apa? Jalanin yang namanya kembangkan watak sejati balik deh. Jadi artinya kita melakukan sesuatu benih-benih kebajikan itu kita kembangkan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Maka semua berkah rahmat Tuhan akan beserta kita. Tinggal balik lagi. Pilihannya ada di Tocin. Mau melakukan atau tidak. Jadi kalau kita mau berkhotbah, berbunga-bunga seperti ini, mau dengerin setiap hari hal-hal yang kayak gini, mau dari motivator siapapun, dari pebisnis siapapun, tetap nggak akan menghasilkan apa-apa pada saat kita tidak do something. Ya. Do it katanya, just do it katanya kan gitu ya. Ya kan? Jadi ayo kerjakan. Nah, saya untuk menutup uraian agama saya pada hari ini, saya juga pernah ketemu sama anak dari orang kaya nomor 1 lah di Indonesia itu. Saya ngobrol ya dengan dia. Kenapa sih? Ya saya sebutin aja Jarum lah ya. Jadi kenapa Jarum bisa menjadi nomor 1? Pertanyaannya kan itu, dia bukan dari pengusaha yang levelnya nggak jelas sebetulnya. Tiba-tiba dia memiliki BCA menjadi pengusaha nomor 1 di Indonesia. Selalu nomor 1 adik kakak itu. Ya. Kata dia sebetulnya gini, pada saat tahun 98 dia punya uang, punya tabungan, pokoknya punya banyak uang. Nah itu kesempatan itu datang. BCA tiba-tiba kolaps, kemudian ambil alih, dia tawar kan. Dia yang dapat. Nah, terus saya tanya sebenarnya gimana sih di dalam berbisnis bisa menjadi besar seperti itu. Kata dia prinsipnya begini. Kalau orang tua saya setelah saya lihat-lihat tuh ngajarinnya ajaran Konghucu kata dia. Makanya pada saat saya pergi ke Amerika, kata dia sekolah SMA, dia ngerasa pelajaran matematik di Amerika tuh pada saat dia kuliah itu kayaknya cetek banget, terlalu gampang. Dia sekolah di BPK, dia terlalu gampang. Jadi di sana banyak waktu santai di semester. Dia pergi ke perpustakaan. Apa yang dia lakukan? Dia baca buku. Yang salah satu yang dibaca buku itu adalah baca buku mengenai Konfusius yang kartun. Dia baca, dibuka. Ini yang diajarin orang tua saya, kata dia. Kata dia. Selama ini mama saya, papa saya, apa yang beliau lakukan itu semua ini, kata dia. Iya. Dari situ dia ngerasa, oh aku orang Konghucu. Terus dia apa dulu sering ke kelenteng, saya katakan nggak pernah. Dia kelenteng 150 meter dari kantornya, dia nggak pernah datang. Saya pernah datang ke Kudus, ke kelentengnya nggak tahu dia. Beneran nggak tahu. Dia bingung. Kata dia, saya Konghucu modern. Katanya. Tapi sembayang ke leluhurnya pada saat kakeknya pada saat mau berpulang itu pernah mau biasalah ditarik jadi agama lain. Kakeknya pada saat sakit nggak mau kakeknya, nggak mau pindah agama. Ya kan? Nah, jadi akhirnya apa akhirnya? Jadi dia tuh mengatakan prinsip kami menjalankan bisnis juga seperti ini. Pertama kita kan udah diam di Indonesia, kata dia. Jadi artinya kalau udah diam di Indonesia itu ya Indonesia lah tanah air kita. Kalau kita udah menikah seorang wanita ke mertuanya,
ya udah lu harus ikut di sana gitu loh. Ya kan, jangan lagi ikut ke sana, ngerti kan maksudnya kan? Jadi lu harus sungguh-sungguh melayani Indonesia. Jadi apa yang dia lakukan? Jadi kalau dia melakukan itu, gimana di lingkungan sekitarnya itu merasakan manfaat dari bisnisnya dia. Kata dia kalau semua perusahaan bisa melakukan itu, aman. Benar nggak? Kalau misalnya kita punya bisnis, pabrik, segala ya, semua lingkungannya itu merasa memperoleh manfaat. Kalau terjadi kerusuhan, kira-kira aman nggak perusahaan itu? Aman, makanya dia pada tahun 98 juga aman, nggak tersentuh sedikit pun juga karena satu kota itu memperoleh manfaat. Dia ngomong kalau saya nggak mau nyumbang tuh ke ada bencana di luar negeri nyumbang, ngapain? Cuma pengen tenar doang. Ya kan, ya yang sekitar lah saya mau di sini, kata dia. Ya ini saya jadi ngobrol sedikit ya. Tapi menurut saya cerita-cerita nyata ini penting diberikan kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa satu mencontoh, dua kita punya keyakinan bahwa ajaran Konghucu itu adalah ajaran yang benar kita pilih. Kalau orang lain nggak milih itu mah terserah mereka. Urusan-urusan mereka, apa mereka salah? Enggak juga. Yang namanya agama mah pilihan. Tapi kita yang memilih di sini, kenapa kita menyia-nyiakannya? Kita nggak mau menggali ajaran demikian mulia ini. Papa saya selalu terngiang-ngiang di kuping saya. Jangan menukar emas dengan kuningan, kata dia. Jangan lu tukerin Mercy lu, tiba-tiba dapatnya bemo. Kurang lebih begitu. Gali, kata dia, kamu mau belajar yang lain, boleh. Asal kamu pelajari ini dulu. Seperti itu, papa saya selalu bercerita ke saya seperti itu, makanya ini jadi kayak begini gitu. Karena setelah itu saya coba pelajari sesucing, saya lalam semua yang ada, walaupun bahasa Indonesia. Nggak usah juga kita merasa minder pada saat kita baca bahasa Indonesia, terus orang-orang yang bisa cungun ngerasa lebih hebat dari kita. Nggak perlu, yang bisa cungun terserah, yang kita juga terserah. Artinya kita pelajari apa yang kita punya. Ya kan? Karena saya pernah tanya ya, ini pernah tanya satu orang ya, S2 di Cungko. Dia banyak baca literatur dalam bahasa Mandarin lah saya ngomongnya. Tentang ajaran Konghucu. Berbagai pakar ngomong. Saya tanya ke dia, itu pakar-pakar itu ngomongnya sama enggak? Enggak, kata dia. Jadi kamu ngerti enggak? Kadang-kadang bingung, kata dia. Serius, kadang saya juga bingung. Jadi buku ini dibaca, ini pendapat yang ini, tapi beda gitu. Ya, jadi kalau kita udah punya ini, ya udah kita yakini aja ini gitu. Gak perlu juga tergoda sama yang ngomong macem-macem, ya kan? Udah kita dengan tulus, tekun kita pelajari ini dan laksanakan. Itu yang penting juga. Akhirnya kita akan dapat benang emasnya. Pasti. Pasti saya katakan. Saya pernah ketemu sama seorang pakar di Cungko ya, doktor Cungko, dia cerita ke saya, sebenarnya yang kamu omongin itu sama yang saya pelajari tadi. Padahal kamu nggak bisa ya bahasa Hawaii, dokter cewek, saya ingat. Dia ngomong gitu, yang kamu omongin itu. Dan pada saat kita pergi ke Cifu semua ada seorang tour guide ya. Dia bukan tour guide sembarangan, dia ngomong, orang Indonesia hebat-hebat ya pengetahuannya, kata dia, mengerti mengenai sejarahnya Kungfu, mengenai lisan, mengenai hari kelahiran Nabi. Dia kagum sama kita, padahal kalian nggak bisa Mandarin, kata dia, nggak bisa Cunggon, kok bisa, kata dia, lebih hebat dari kami, kata dia. Ya kan? Ya, jadi Tocin dan Toi sekalian, saya pikir mohon maaf agak lama ya. Mudah-mudahan hari ini adalah satu hari yang baru buat kita. Kita baru kemarin Sincia, jadi artinya baru nih, masih fresh. Sebetulnya kalau fresh ini kan katanya bila suatu hari dapat membarui diri, perbarui diri setiap hari dan jagalah agar baru selama-lamanya.
Terus seorang cince itu menuju ke atas, seorang Shaoran itu menuju ke bawah. Nah, kita sekarang waktunya untuk bertekad bahwa aku akan menuju ke sana. Ya, ya. Seperti itu. Jangan lewat nih momen ini nih. Momen ini adalah momen yang tepat untuk kita maju ke arah yang lebih baik. Dalam hal apa ya? Dalam hal rezeki, dalam hal anugerah, dalam hal diri kita juga. Ya. Jadi agama Konghucu itu mengajarkan bukan cuma masalah rohani. Kita diingatkan juga untuk memelihara jasmani. Percuma kita kaya raya sakit-sakitan. Gak bisa menikmati juga. Kaya raya lupa mencari penerus. Gak happy juga. Jadi gimana kita itu bahagia. Dan kaya raya. Dan punya kedudukan. Panjang usia. Ya kan tadi ada 4 ya. Ya kan penuh berkah. Bisa. Kalau apa sesuatu yang tercantum di dalam kitab suci kita pasti bisa kita capai. Bukan kita capai sih. Kita pilih untuk dapetin itu. Ya. Sekian dari saya, salam kebajikan. Wei Tetungtian.